Baik kita meninggalkan segala kesibukan kita, lalu kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah dalam penyembahan kita pada penghiburan malam hari. Tuhan pimpinanmu untuk mencari orang percaya dan membunuhnya. Tetapi Allah membalikkan fakta itu dan lagi kasih. Karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian hingga Bapak Ibu saudara-saudara sedang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan. Baik kita meninggalkan segala kesibukan kita, lalu kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah dalam penyembahan kita pada penghiburan malam hari ini. Saya jemput kita berdiri. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Amin. Mari kita memuji Dia dengan melakukan kidung pujian nomor 6. Pembimbing kita dari Roma pasal 12 ayat 12. Mari kita menyambutnya sebelum masuk dalam doa pemberitaan firman Tuhan dengan melakukan dan kalimat-kalimat selanjutnya. Melewati lembah air mata, dan ku
tanggung jawab kami, baik di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah pekerjaan. Beristimewa Tuhan, di tengah-tengah duka yang dialami kekasih kami di tempat ini. Terima kasih Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan kami untuk terus bersyukur kepadamu. Dan malam hari ini terjalan dan memohon segala sesuatu dan selamatkanlah kami daripada karena Tuhan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Bagian firman Tuhan yang saya persiapkan dalam pelayanan penghiburan malam 3 saat ini diambil dari ke-7 2 Korintus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-7. Ucapan syukur itulah tema dari Lembaga Alkitab Indonesia. Firman Tuhan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan. Tahu ya bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Kita semua bahagia kami juga berbuat dan datang itu untuk memuliakan Allah dan firman-Nya, melihara dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ayat 5 yang menjadi pokok penekanan dalam perenungan ini dan diberi topik atau tema di tengah kesengsaraan mengikuti Kristus, di situ kasih-Nya pun berlimpah-limpah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melahirkan anak, sudah pasti ada kegembiraan yang sangat luar biasa dalam perjalanan kehidupan keluarga kita. Tetapi untuk membesarkan, membuat anak kita sukses, tidak semudah membalikan telapak tangan. Itu perlu perjuangan yang luar biasa, di mana kita dituntut kesetiaan, kesabaran, dan sebagainya dalam perjalanan hidup ini. Tetapi saudara-saudara, ketika anak kita setelah dewasa, sudah besar, mereka telah sukses untuk sekolah, saatnya mereka harus mencari pekerjaan. Dan tidak sedikit anak-anak kita ketika mencari pekerjaan, mereka harus meninggalkan kita. Apalagi ketika mereka harus berkeluarga dan harus tinggal di tempat yang jauh. Saudara-saudara, saya percaya siapapun kita, ketika mengalami hal seperti ini, kita akan merasakan kesedihan yang luar biasa. Sebab ada waktu lagi di mana kita harus berjumpa dengan anak-anak kekasih kita. Bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, tetapi terkadang dalam tahun-tahun yang kita alami. Kerinduan-kerinduan selalu ada dalam hidup kita. Lalu bagaimana kasih kita Pak Nuh Harimun bersama anak-anak keluarga besar di tempat ini? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kematian adalah sebuah fakta, bukan sebuah fiksi. Fakta di mana ketika kita menghadapi kehidupan, maka konsekuensi dari kehidupan itu dibaliknya adalah kematian. Tidak seorang pun Bapak Ibu saudara-saudara dalam kehidupan ini akan mampu menolak kematian, sebab itu adalah otoritas Allah. Tetapi saudara-saudara, sekalipun kita semua yang hadir pada saat ini pernah mengalami duka cita, entah berapa beratnya duka
tidak seorang pun mau berduka, tidak seorang pun di antara kita mau menerima duka. Tetapi inilah fakta yang harus kita hadapi. Kita harus kematian dan sukacita bukanlah sesuatu yang mudah. Kita harus terima begitu saja. Kadang-kadang di tengah peristiwa sukacita seperti yang dialami oleh kekasih kita di tempat ini, kita sering mempertanyakan dalam kehidupan kita akan kebaikan. Dan itu maksudnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang berat oleh kita mempertanyakan akan kebaikan Allah menimpa kami, menimpa kita, seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta dalam berkasih bahwa setiap orang pasti akan mengalami ada kematian dengan kenikmatan. Tapi ada orang yang berbeda di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita ini sudah pasti kita mengharapkan pertolongan Tuhan, jawaban-jawaban doa dari Tuhan sesuai dengan apa yang kita melihat peristiwa duka itu di hadapan kita, karena keluarga kekasih kita di tempat ini mengalami saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tidak dapat dipungkiri siapapun kita, pasti kita akan mengalami berbagai pergumulan kehidupan, bahkan penderitaan. Sekalipun saudara-saudara, mungkin kita katakan, sekalipun kita dekat dengan Allah, iya, itu sudah pasti. Sama dalam bacaan kita malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus adalah seorang rasul. Kita mengetahui bersama siapa Paulus. Sebelum dipanggil oleh Allah, dia adalah seorang penjahat untuk mencari orang percaya dan membunuh. Tetapi Allah membalikkan fakta itu dan Rasul Paulus pun dipakai oleh Allah. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Rasul Paulus ketika dipakai oleh Allah, dia terus mengalami kesenangan dan sukacita dalam kehidupannya? Jujur saudara-saudara, kalau mau belajar tentang histori tentang Rasul Paulus berbalik dari kenyataan, sebelum dia menjadi rasul, dia lebih bahagia karena tidak ada orang yang mau coba-coba mengganggu Rasul Paulus. Tetapi ketika dia harus menyerahkan hidupnya kepada Allah, kebebasan hidup itu tidak ada. Bukan lagi dia harus hidup apa maunya, tetapi dia harus apa mau Tuhan. Itulah yang terjadi saudara-saudara, sehingga penderitaan-penderitaan yang dialami dalam hidupnya. Tetapi apakah ketika Rasul Paulus menghadapi persoalan ini, dia gentar bahkan lari dari kenyataan, dari panggilan Allah? Tidak. Dari bacaan kita tadi dikatakan saudara-saudara, pembacaan kita, perkataan pertama, terpujilah Allah. Ungkapan terpujilah Allah di sini bukanlah ungkapan hanya mengungkapkan seperti biasa saja, tetapi ini adalah ungkapan sukacita Rasul Paulus di dalam penderitaannya, ungkapan syukur Rasul Paulus dalam penderitaannya. Ini kita bertanya, orang menderita bersyukur, apa yang disyukuri? Bentar. Ungkapan ini juga adalah penyembahan Rasul Paulus, karena itu sebelum dia mengatakan hal-hal lain dalam bacaan kita tadi, dia mengungkapkan yang pertama adalah terpujilah Allah. Ini adalah ungkapan penyembahan, belas kasihan. Saudara-saudara, kalau dikatakan penuh, ya, itu berarti tidak kurang sedikit pun, ya. Kalau dalam bahasa Raja, pono, ya, tidak kurang.
Ya, dia mengalami bagaimana kasih Allah itu betul-betul penuh dalam kehidupan. Dan di dalam kesengsaraan itu, saudara-saudara, dia bahkan mengatakan Allah adalah sumber segala penghiburan. Kata sumber sini berarti tempat keluarnya, tempat datangnya, ya, asal dari segala sesuatu. Itu berarti Rasul Paulus mengungkapkan secara iman bahwa Allah lah tempat keluarnya, tempat datangnya, asalnya dari segala sesuatu. Apa itu? Kasih dan penghiburan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, penghiburan ada sudah ketipu. Sama yang dialami oleh para murid-murid Kristus, saudara-saudara. Mereka hidup bersama, makan tidur bersama, tetapi penderitaan juga mereka alami. Dan mungkin kita masih mengingat Bapak Ibu saudara-saudara, kisah tentang Ayub. Kalau kita membaca tentang kisah tentang Ayub, dikatakan Ayub adalah orang yang takut kepada Allah. Ia menjauhi kejahatan dalam kehidupan. Tapi apakah ketika dia takut, sungguh-sungguh takut kepada Allah, menjauhi kejahatan dalam kehidupannya, ia terhindar dari mara petaka? Tidak. Kita mengingat Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana harta benda Ayub semuanya habis, tidak tersisa. Bahkan 10 anaknya semuanya meninggal. Ibarat orang yang jatuh ketimpa tangga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, andaikan kita ada pada posisi Ayub, apakah kita akan tetap kokoh dan kuat? Tetapi Ayub mengatakan apa, saudara-saudara? Dengan telanjang keluarga dan anak-anak kekasih, mempunyai ungkapan iman juga ketika mereka menghadapi duka cita di tempat ini. 2 malam yang lalu, ketika kami ke rumah sakit, belum mendengarkan bahwa almarhumah telah pergi dipanggil Tuhan. Dengan harapan tiba kami baru berdoa, dia pulih. Tetapi ternyata belum tiba di rumah sakit, almarhumah telah dipanggil oleh Tuhan. Saya melihat penuh betul-betul kasihan Allah yang penuh dan sumber segala penghiburan, itulah yang mengokohkan Panur bersama dengan anak-anak kekasih di tempat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, jikalau kita merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, memang tidak dapat dinyana, tidak dapat disangkali. Dalam perjalanan kehidupan kita, siapapun kita, tantangan dan rintangan. Sebab ketika kita menghadapi hal seperti itu dan kita dapat mampu melewati bersama Allah, disitulah letaknya kita akan mengetahui seberapa besar kualitas iman kita kepada Allah. Palu yang menempah besi, seperti api, palu dan bara yang menempah emas yang kotor untuk mendapatkan kemurnian. Demikian pun dalam kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan malam hari ini bukan hanya mengingatkan, menguatkan keluarga kekasih, tetapi saya pun dan Bapak Ibu saudara-saudara dalam perjalanan hidup ini, ketika kita menghadapi pergumulan kehidupan kita, apapun itu, janganlah pernah jauh apalagi meninggalkan Allah. Serahkanlah kehidupan kita ke dalam tangan kuasa Allah dan jangan pernah melupakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, terpujilah engkau Allah yang baik. Karena itu biarlah firman Tuhan malam hari ini meneguhkan kita semua, menguatkan keluarga dalam menghadapi duka saat ini. Terpuji nama Tuhan. Amin. Hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tak maknani, padanya
kasih Tuhan. Bukan tidak tahu tetapi bersama dengan keluarga kekasih kami dalam duka mereka, kembali kami datang menghampiri kekudusan-Mu Tuhan. Kami tetap mau bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Bahkan kami mau mengungkapkan terpuji nama-Mu, ya Allah, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam waktu yang telah kami lewati ini, di tengah-tengah duka cita yang dialami keluarga kekasih kami, kami tetap terus mau menyembah Engkau, mengangkat puji-pujian kami Tuhan, karena Engkaulah Allah yang Allah dalam nama Yesus yang patut kami agungkan dan muliakan. Kami bersyukur Tuhan, di mana Engkau memberikan kami terus kesempatan untuk menaikkan puji-pujian dan sembah kami. Terlebih lagi Tuhan, kami mau bersyukur, beristimewa Tuhan mendampingi anak-anak cucu kekasih dalam kehidupan. Ya Allah Bapa dalam surga, demikian juga anak-anak kekasih saat ini Tuhan, mereka tinggal memiliki ayah, tetapi Tuhan kami percaya Engkau pun akan hadir menjadi seorang ibu di tengah-tengah kehidupan keluarga.
Biarlah Tuhan Engkau terus mengikat dengan tali kasih-Mu dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka terus boleh saling mengasihi. Terus Tuhan memperhatikan ayat kekasih mereka, dan biarlah sekalipun waktu dan jarak yang memisahkan mereka, mereka terus akan saling mendoakan satu yang dengan yang lain, saling peduli satu dengan yang lain dalam hari-hari perjalanan hidup. Tak usah ku takut, Allah menjagaku, dan kalimat selanjutnya. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus tetap pelihara dan melakukanlah firman Tuhan dalam kesempatan hari-hari hidup yang Tuhan masih anugerahkan, dan kembalilah dengan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, demikian ibadah kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Tapi Engkau masih mengaruniakan kekuatan, kemampuan kepada keluarga untuk mereka melayani kami dengan berkat-berkat bagi tubuh jasmani kami. Karena itu Bapa, kami persembahkan makanan dan minuman yang akan disajikan, dibagikan ini. Engkau kiranya memberkati, menyucikannya, supaya memberikan kekuatan baru kepada kami, sehingga dengan kekuatan baru itu kami meneruskan perjalanan hidup yang penuh dengan suka dan duka ini, sambil mencari kebenaran-kebenaran-Mu dan melaksanakan tugas panggilan-Mu kepada masing-masing kami. Sekali lagi Bapa, kami mohon Engkau sucikan dan berkati makanan ini, dan Engkau memberkati terus keluarga yang menyajikannya kepada kami, agar mereka semakin keberkatan dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat SSJ, terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di-subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ, karena subscribe itu gratis.